Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Empera Coding. Pada video kali ini saya akan lanjut ke pembahasan customize, yaitu di salah satu sub menu ataupun fitur yang ada di menu appearance pada website yang berbasis WordPress. Nah, jadi di halaman customize ini bisa kita akses kalau dari teman-teman pertama kali masuk ke halaman dashboardnya, itu bisa langsung ke appearance, pilih customize. Nah, di customize ini berguna untuk mengelola ataupun mengedit template ataupun tema yang sudah kita miliki ataupun sudah kita install di website yang berbasis WordPress kita ya. Setiap menu di sini sebelah kiri ini biasanya nanti di setiap template itu beda-beda. Kadang dia contoh di bagian template ini dia ada namanya ALX Media. Di sini ada ya, tapi kalau misalkan di template yang lain dia tidak ada. Jadi perlu kita kelola sendiri-sendiri. Nah, makanya ketika kita ingin ganti ke template lain, pastikan memang kita sudah yakin ingin menggantinya. Karena untuk settingnya itu perlu kita lakukan lagi dari awal. Jadi lumayan repot kalau misalkan kita ganti template secara berkala. Oke, jadi saya contohkan di halaman customize ini kita bisa mengatur dari mulai tema options ataupun theme options, extensionsnya. Alex Media ini untuk melihat semua template ataupun tema yang disediakan oleh Alex Media ini. Jadi kalau saya klik view more templates, dia akan membuka halaman baru di websitenya Alex Media ini. Jadi di sini ada macam-macam ya, tema baik yang free ataupun yang premium ataupun yang berbayar. Nah, ini kita gunakan. Kemudian kita kembali lagi ke halaman customize. Ada yang namanya set identity. Kemudian colors, header image, background image, menus, widgets, homepage settings, dan additional CSS. Kita mulai dari theme options ya. Di dalam theme options ini ada berbagai macam settingan lagi. Ada dari general, block, header, footer, layout, sidebar, social links, dan styling. Kalau di general kita lihat, nah, di sini ada pilihan mobile sidebar content. Nah, mobile sidebar content ini ada tombol on. Jadi kalau kita klik maka dia akan mati ataupun off. Nah, di sini keterangannya sidebar content on low resolutions mobile devices. Jadi kalau misalnya kita klik di sini on, ini kan mobile nih ya. Kita lihat di bagian bawah sini ada tombol hide controls, ada gambar PC ataupun monitor PC komputer, sebelahnya adalah tablet dan sebelahnya lagi ada handphone ataupun smartphone ya. Kalau kita klik bagian smartphone, dia akan langsung menampilkan tampilan dengan format smartphone ya. Jadi coba kita lihat ya untuk di mobile sidebar content. Nah, kita lihat di sini ada nggak? Nah, ini dia nggak ada sidebarnya ya, karena mungkin belum saya pakai juga. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan kita aktifkan on di bagian bawah sini dia akan muncul konten dari sidebarnya. Kalau saya buka di sini kan ada nih sebelah kanan sidebarnya ataupun di sebelah kanan. Kalau saya matikan ini, kemudian kita buka di mobile, dia akan hilang. Oke, jadi nggak ada menu sidebarnya kalau diakses melalui menggunakan smartphone. Oke, saya kembalikan lagi ke PC. Saya hidupkan karena saya perlu menu sidebar di sebelah kanannya. Kemudian recommended plugins. Recommended plugins ini ada enable or disable dari recommended plugins notice. Nah, ini bisa di on atau di off kan. Ini cuma untuk rekomendasi plugins yang perlu ataupun bisa kita install ya. Jadi saya kembalikan lagi, masuk ke bagian blog selanjutnya. Nah, enable block heading, show heading on a block home. Jadi kalau saya klik hold on, maka dia akan menampilkan heading. Nah, cuman kan di sini saya atur halaman homepage itu adalah postingan sampel page, maka dia tidak tampil seperti ini. Jadi nanti tinggal di setting saja untuk headingnya bagaimana, untuk namanya, subheadingnya dan seterusnya. Kemudian untuk bagian header, di sini ada header search. Nah, kalau kita lihat di sini header search button, saya klik on. Nah, dia akan hilang tombol pencariannya. Oke, kalau saya klik lagi, maka tombol pencarian akan muncul. Kalau saya klik, otomatis dia muncul kotaknya. Kalau di mobile kan dia akan seperti ini bentuknya. Nah, mungkin kalau untuk lebih yang estetik ataupun yang lebih cantik, ya memang bagusnya di sini. Jadi setiap orang yang datang dan langsung ingin mencari sebuah tulisan, mereka bisa langsung klik tombol di sini dibandingkan tombol search di sebelah kanan. Karena di tombol search sebelah kanan di sini si user harus scroll dulu ke bawah.
Oke, jadi kalau misalnya tulisan ini panjang, maka dia akan harus scroll terus sampai ke bawah hingga ketemu si form pencariannya. Kemudian header social links. Nah, header social links ini ada keterangan social link icon buttons. Nah, ini kalau kita belum atur, ya jelas dia nggak tampil ya. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah masuk ke bagian social links, nanti akan muncul. Oke, kemudian profile image di sini minimum width of 320 pixel. Nah, kita bisa upload nih untuk profil image-nya. Contoh, saya klik select image, saya pilih ini misalkan, saya select. Nah, dia akan tampil di sini. Karena kan kalau di tema dari si ini tadi seperti ini ya, bentuk temanya yang sudah di setting istilahnya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan temanya. Nah, ini tampilan yang sudah disetting oleh si pemilik tema secara total ya. Contoh di sini dia sudah ada social linksnya ataupun link sosial medianya. Kemudian kalau kita scroll lagi, dia ada postingan-postingan yang sudah dia tulis. Contoh kalau saya klik eliminating ini untuk postingan yang di atas, detailnya seperti ini. Oke, jadi ini cocok sih untuk blogging biasa. Kalau teman-teman yang suka ngeblog, cocok untuk di tema ini. Simple, minimalis, dan ya keren sih. Oke, kemudian kita kembali lagi. Ada namanya profile name. Saya isi di sini misalkan Ampera Coding ya. Nah, dia kan tampil seperti ini. Kemudian profile description. Di sini kita bisa isi deskripsi dari profil kita. Jadi kalau saya sih biasa buat seperti ini saja lah, supaya lebih singkat. amparecoding.com. Kemudian kita klik tanda panah kiri lagi untuk ke bagian lain. Ada namanya footer. Footer ini ada di bagian bawah ya, ataupun bagian kaki dari sebuah website. Di sini ada keterangan footer widget ads area. Kalau kita on kan, maka akan disediakan untuk kolom ads ataupun iklan ya. Nah, ini cocok bagi kalau misalkan teman-teman yang sudah punya traffic yang tinggi di websitenya, khususnya yang sifatnya ngeblok, itu bisa dimasukkan ads. Contoh bisa dari ads yang custom ataupun dari Google AdSense. Oke, kemudian footer widget column. Nah, kita bisa pilih nih kolom dari footernya mau seperti apa. Mau yang mendatar saja langsung, ataupun yang 2 kolom, ataupun 3 kolom. Oke, ataupun nanti bisa di 4 kolom. Jadi mungkin saya atur sih untuk di 2 kolom saja sih. Nah, footer social link sini belum ada ya, karena belum kita atur ya. Kemudian footer logo. Footer logo bisa kita masukkan gambar yang tadi saja sih. Oke, ini sudah. Kemudian footer copyright. Ini biar sih, biar tetap seperti ini. Footer kredit, oke. Ini untuk kredit dari pemilik temanya, yaitu Powered by WordPress dan Theme by ILX. Oke, kita panah kiri lagi. Selanjutnya di layout. Nah, di layout kita bisa atur ya. Kita mau tampilannya kayak mana. Secara default kan kita pilih yang di kanan sidebarnya. Kalau kita ganti di sebelah sini, maka dia akan berubah menjadi sebelah kiri. Kalau kita balikkan lagi ke tengah, jadi dia kosong polos. Tapi kan stylenya kita mau yang sidebar kanan ya. Seperti ini saja. Ini secara global ya, secara global, secara umum. Kalau kita mau mengatur khusus untuk halaman home saja, kita bisa atur nih di bagian home. Nah, ini saya sedikit ulangi bahwa setiap template nanti ada settingannya tersendiri ya. Jadi nanti tinggal sesuaikan saja. Secara default sih saya nggak mau ganti, tetap seperti ini saja. Kalau mau halaman di arsip ataupun detail berita ya seperti ini, saya biarkan saja. Kemudian kita lihat lagi di halaman depannya seperti ini ya. Oke, biarin saja. Kemudian sidebars. Di sini biarin saja tetap seperti ini. Ini settingan-settingan yang bisa kita atur ataupun kita pilih. Kemudian social links di sini masih kosong ya. Misalkan saya masukkan di sini Facebook ya. Icon name FA ini Facebook kalau nggak salah. Font awesome dipakai. Linknya misalkan facebook.com. Oke, kemudian ini biarin. Kalau kita klik open any window, maka si link yang akan diklik itu akan membuka sebuah tab window browser baru. Kemudian saya add new link misalkan. Nah, saya klik di sini untuk misalkan Twitter lah. Twitter FA Twitter ya. FA Twitter dia muncul ya. Kemudian di sini saya kasihkan twitter.com saja. Oke, tapi kenapa Facebook nggak muncul? Facebook.
Aneh juga nih, kok Facebooknya nggak muncul. Kita coba lihat di Font Awesome-nya secara langsung ya. Jadi saya langsung klik view all, saya klik di sini Facebook misalkan. Oke, ini Facebook F, coba kita kasih Facebook min F. Oke, kita lihat untuk Facebook ya, di Facebook F saya copy coba. Ini kok dia nggak muncul, apakah perlu kita simpan dulu? Coba saya publish ya, saya publish, kemudian saya refresh dulu. Oke, dia masih nggak nampil. Coba lagi tadi di theme options, social links, Twitter. Oh, nggak kesimpan tuh. Coba kita tambahin dulu di sini Facebook, FA Facebook. Oke, udah ada dia muncul. Berarti memang perlu di refresh dan ditambahin secara manual di social link 2-nya. Oke, saya coba simpan, publish. Kita coba lihat di apa namanya, tampilan aslinya ya. Tampilan aslinya seperti ini, saya refresh. Nah, dia udah ada ya. Kalau saya klik ya, dia masuk ke halaman Twitter, ke websitenya. Ini di Facebooknya. Tinggal disesuaikan saja dengan URL asli dari Facebook page ataupun di akun Twitter website teman-teman. Oke, ini sudah ya untuk kita setting social links. Kemudian styling di sini ada namanya dynamic styles ataupun style dinamis. Ada turn on to use the styling options below. Jadi kalau saya off kan di sini, maka stylingnya akan hilang. Tapi kalau kita on kan, maka kita bisa mengatur settingan-settingan yang ada di bawah di sini. Contoh, misalkan saya mau ganti warna ya di primary colornya, saya klik select color. Misalkan saya ganti ke warna merah misalkan ya, merah di sini. Kemudian untuk bagian bawah gradient leftnya saya pilih warna yang enggak kuning misalkan. Oke, dia udah berubah. Kemudian right-nya saya ganti menjadi misalkan biru misalkan. Oke, udah berubah ya, kuning ke biru. Cuman agak aneh sih, warna merahnya nggak mencolok. Coba kalau gradient left saya ganti menjadi merah juga sih. Udah berubah. Birunya saya ganti menjadi kuning sajalah. Oke, udah berubah ya. Kemudian background color, ini warna background kalau saya ganti menjadi warnanya itu kuning misalkan. Nah, dia berubah warna kuning background sini ya. Sorry, kalau saya balikkan lagi ke putih ya, ada jadi menjadi putih, atau kita atur menjadi sedikit agak abu-abu lah. Abu-abu kita pilih di sini. Nah, ntar ini saya naikkan sedikit lagi, terlalu gelap. Oke, ini udah berubah ya warnanya. Kemudian kita ke depan lagi, kemudian untuk di theme extensions, social share. Nah, ini untuk enable Twitter username bisa kita isikan. Kemudian image upscale untuk diperbesar gambarnya. Jadi scales up small image and crops to the right thumbnail sizes. Nah, biarin kita on kan. Custom sidebars juga seperti itu, kita biarin saja. Custom widget juga seperti ini. Nah, kalau kita nggak mau pakai box ataupun tabs, tinggal kita off kan saja. Meta boxes ini biarin juga. Kemudian set identity. Nah, set identity ini mencakup logo, nama situs, tagline, kemudian site icon. Nah, jadi kalau misalkan logo, saya klik select logo, saya pilih logo Ampere Coding ya, saya select. Nah, ini nanti diminta untuk crop. Kita atur saja nih, kan ada batas yang di sini ya, kita tinggal geser-geserkan saja. Saya crop image, ataupun bisa di script copying juga bisa, nggak masalah. Nanti dia muncul seperti ini ya. Nah, kemudian ada namanya testing belajar WordPress. Di sini di bagian tagline. Jadi di sini kita belajar buat website dengan WordPress misalkan. Oke, kita tampil seperti ini. Site title-nya biarin namanya Muhazmi. Kemudian ada namanya checkbox, display site title and tagline. Kalau saya hilangkan checkbox-nya, maka dia akan hilang keterangannya. Tapi kalau saya hidupkan, maka dia akan tampil si tagline-nya tadi. Kemudian kita lanjut ke bagian site icon ya. Select site icon. Kita pilih nih, site icon ini kita pilih yang gambar Ampere Coding juga tetap. Kita crop image. Nah, jadi nanti di browser ini kan masih gambar globe ya, ataupun bola dunia. Ketika kita simpan, contoh saya publish, dia akan berubah. Saya refresh dulu halamannya.
Oke, ini kenapa nggak tampil, nggak berubah? Saya coba reverse yang di sini. Nah, tidak berubah ya. Ini kayaknya perlu balik lagi ke halaman depan. Saya coba lihat site identity. Nah, untuk di site icon sudah berubah ya. Mungkin karena dicache browser yang untuk halaman customize saja yang masih belum berubah. Tapi kalau di sini sudah berubah ya. Terlihat di sini ikonnya udah berubah. Nah, site icon itu bisa disebut juga sebagai favicon. Nah, kalau saya buka misalkan yang lain di sini, nah ini udah berubah juga ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, kemudian kita kembali lagi colors. Nah, kita bisa atur nih header text color mau warna apa. Kalau misalnya warna merah, otomatis nanti headernya ini warna merah di sini ya. Background color ya tetap biar warna putih saja sih. Oke, kita kembali lagi ke header image. Header image ini istilahnya mungkin bisa dibilang sebagai banner ya. Bisa, cuman saya nggak mau atur. Kalau kita lihat di sini juga dia nggak ngasuh ataupun nggak masukin header image-nya seperti apa. Oke, kemudian saya kembali lagi masuk ke background image ini untuk atur warna backgroundnya. Kemudian menus. Nah, di menus ini kita bisa buat menu baru. Karena kalau kita lihat di halaman RX Media ini, dia ada keterangan home, kategori, layouts, dan typography. Nah, kita akan coba buat ya. Di menu locations, ada namanya view all location. Cuma kita perlu buat dulu si menunya. Karena di sini diberitahu bagian menus, it doesn't look like your site has any menus yet. Want to build one, klik the button to start. Nah, kita akan buat dulu create new menu. Kemudian menu name. Nah, di sini kita bisa isi nih. Kita isi misalkan menu utama lah. Menu utama, nama menunya istilahnya. Menu location, saya mau atur untuk di mobile dan header lah. Jadi kita klik next. Nah, nanti dia akan tampil di sebelah sini ya, cuman masih belum ada. Kita kasih add items. Nah, kita bisa buat di sini yang namanya pertama kalau XML ini home, kategori, layout, dan tipografi. Cuman saya mau perlu home, halaman berita dan profil ya. Jadi saya akan buat dulu di sini untuk yang namanya pages baru. Nah, di sini ada namanya pages ya. Ada custom links, ada pages, ada post, dan seterusnya. Kalau mau istilahnya memasukkan postingan ya kita tinggal pilih saja di sini. Tinggal diklik maka dia akan masuk di sini. Nah, otomatis kan di bagian sini akan muncul nih. Cuma saya nggak mau nih. Saya akan hapus, klik panah di sebelah sini. Kita klik tombol remove. Kemudian add items. Kemudian saya masukin untuk pages ya, custom pages. Di sini saya buat dulu nama pagesnya itu adalah kalau home kita nggak perlu pages, kita cuma perlu custom link. Jadi di custom links kita masukkan di sini. Namanya adalah website kita. Jadi saya akan copy di sini ya. Kemudian saya masukkan di sini. Jadi https://muhazmi.myid. Tinggal sesuaikan saja dengan yang teman-teman miliki. Link teksnya home. Jadi namanya adalah home. Add to menu. Nah, kita lihat ini udah ada ya home-nya ya. Kemudian saya tambahin lagi nih add items. Kemudian untuk berita lah ya. Jadi di berita itu bisa kita kasih garis miring berita. Link teksnya berita. Kemudian ini bukan custom links, kita bisa buat untuk pages. Kita buat saja baru di sini berita. Jadi nanti di halaman berita ini menyimpan semua arsip berita kita. Kita klik tombol add. Oke, sudah ada. Kemudian kalau kita lihat di sini udah ada ya menu berita. Kemudian tambah lagi untuk misalnya profil. Saya klik add. Tambah lagi kontak. Add. Oke, jadi kita udah punya 4 menu ya. Home, pro berita, profil, dan kontak. Oke, jadi ini sudah selesai. Kalau dilihat di tab, dia tampil di mobile phone, dia tampil seperti ini. Saya klik, dia akan muncul menunya. Oke, dan social icons juga muncul. Kemudian kita coba untuk kembali. Ini sudah diatur menu, nggak ada masalah. Menu locations juga abaikan saja. Kemudian widgets. Nah, widgets di sini ada primary, footer S, footer 1, footer 2. Di bagian primary, nah kita bisa lihat di sini ada namanya normal full width sidebar. Nah, di widget ini ada namanya blok 1, blok dan seterusnya. Nah, cuman saya nggak mau pakai ya untuk yang search ini. Saya bisa langsung klik saja di pensilnya. Nah, dia kan muncul di blok sini. Tapi kalau misalnya posisi saya lagi di luar, saya klik pensil, maka dia otomatis juga akan langsung ke bagian pencarian. Di sini saya nggak mau pakai karena sudah ada di bagian atas ini. Saya klik remove saja.
Kemudian recent post, recent comments ini bisa diabaikan, ataupun kalau kita ingin ganti namanya itu bisa kita ganti di recent post di sini, atau nanti itu ada di bagian halaman. Ntar saya tunjukin, saya klik dashboard dulu. Appearance ada di bagian widgets. Ini akan saya dijelaskan di video terpisah lah supaya lebih enaknya. Nah, ini saya akan coba ganti ya. Ini cuma untuk menunjukkan saja postingan terbaru lah. Nah, udah berubah juga kan postingan terbaru. Kemudian kita panah kiri lagi untuk footer ads. Ini kan untuk di footer ads-nya, tapi belum ada. Kita abaikan saja dulu. Kemudian footer 1. Footer 1 kita bisa masukkan add widget. Mau apa nih kita tambahin? Kalau misalkan kita mau kasih misalkan apa ya, kita masukin tag saja, tag cloud. Jadi macam-macam tag yang ada di website kita. Di sini ada legenda, Man United, Manchester United, dan Ronaldo dan Sir Alex ya. Nah, cuman sih kalau saya pribadi ini lebih cocoknya ada di sidebar. Jadi ini akan saya ganti saja. Saya masukkan apa ya, kayaknya nggak perlu sih, footer cukup untuk ini saja sih. Oke, saya nggak jadi masukin footer. Footer 2 juga begitu. Kemudian untuk homepage settings, nah ini kita sama sih pada saat di settingan ataupun di menu settings untuk mengganti ataupun menyesuaikan halaman mana yang perlu diatur supaya menjadi halaman homepage. Karena di sini terlihat kan ada homepage ataupun di your latest post. Kalau kita pilih your latest post, maka semua berita yang terbaru akan tampil seperti ini. Oke, nah, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman mau seperti ini ya nggak masalah sih. Kalau mau ingin di custom ya bisa juga nanti. Oke, anggap saja kita seperti ini ya. Saya klik panah kiri. Additional CSS ini berguna untuk memberikan kode tambahan dengan styling CSS. Jadi ini biasanya kalau teman-teman yang mungkin sudah paham dengan CSS bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau enggak ya enggak masalah. Jadi abaikan saja. Oke, kemudian saya rasa cukup ya untuk styling kita untuk di halaman customize di sini. Jadi saya klik publish dulu untuk menyimpan. Oke, dia masih muter. Udah keterangan publish. Jadi kalau saya tutup di sini ataupun saya silang, dia akan kembali ke halaman dashboard. Kalau kita ingin lihat di halaman depan, kita arahkan ke nama Muhazmi, visit site. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Oke, kalau kita buka di mobile, saya klik kanan di bagian bebas di sini misalkan inspect. Saya klik untuk di Chrome itu di toggle device toolbar. Nah, ini adalah tampilan saat di HP ataupun di mobile ya. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau kita buka ataupun slide di sini, dia akan menampilkan slider otomatisnya. Bahkan saya klik senang di sini, kita lihat. Nah, ini isi dari berita tersebut ya. Oke, kalau kita ingin lihat sesuai halaman misalkan tampilan tablet, ini tinggal di tablet saja seperti ini. Ini untuk yang laptop ukuran 1024. Ini untuk yang laptop ukuran 1440 pixel. Kalau saya tutup, nah ini tampilan untuk di komputer ataupun laptop dengan resolusi Full HD. Nah, ini sebenarnya saya zoom juga ya. Kalau saya kembalikan ini ke 100%, nah ini adalah tampilan optimalnya ataupun default dari si website kalau menggunakan komputer yang seperti saya gunakan di sini adalah resolusi Full HD ataupun 1080 pixel. Oke, jadi rasa saya cukup dulu untuk di bagian customize di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.